Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Dewi, biasa disebut dengan NIM 20008. Saya mahasiswi UPY manajemen semester 4 dari kelas C. Nah, pada kesempatan kali ini, malam hari ini, saya sudah duduk bersama dengan owner dari Leceng Cafe, di mana nanti ke depannya kita akan wawancara beliau. Kita akan mengupas tuntas tentang bisnis yang beliau miliki, yaitu Leceng Cafe ini. Nah, sebelumnya pasti teman-teman di rumah juga penasaran dan ingin tahu siapa sih dari Cafe Leceng ini. Dan untuk itu kita persilakan beliau untuk memperkenalkan diri. Terima kasih dulu. Selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu ya. Karena memang hari-hari kita masih disediakan hujan, panas, hujan kan kita nggak tahu ya. Semoga kita sehat selalu dan juga virus COVID-19. Perkenalkan semuanya, saya Farijal, salah satu owner dari yang salah satu ada yang lain. Karena memang saya dengan Eri Sunarja, owner selaku owner dari Leceng. Saya Farijal dan juga teman saya Eri Sunarja. Terima kasih. Pertama saya ucapkan dulu ya sudah bersilaturahmi. Terima kasih. Kuliah salah satu owner itu gimana ya, asiknya dipanggil abang, kakak, bapak, om atau apa nih? Oke, kita enaknya panggil abang aja kali ya. Boleh, siap. Nah, pasti teman-teman di rumah juga penasaran ya sama status dari Bang Farijal atau alamat rumahnya di mana, atau dia sekarang sudah berumah tangga atau belum gitu. Nah, boleh Bang jawab. Ya, ini sebetulnya sangat riskan sekali gitu ya pertanyaan. Riskan sekali ditanya status kehidupan gitu. Kalau ditanya masih lajang, masih lajang. Kalau ditanya punya istri, ya belum kan gitu, namanya juga lajang kan gitu. Tapi kalau ditanya sudah ada calon, ya belum gitu. Saat ini masih belum, cuman rencana pasti ada. Mungkin adalah rencana Tuhan, ya Tuhan yang mengatur setiap jalannya kita tetap ya. Alamat rumah saya di Bojonegara, negara jauh, asli Bojonegara, tinggal di Bojonegara, orang tua Bojonegara, lahir pun di sana. Gitu. Tapi memang dari mulai SMA saya sudah berada di kota Serang. Sekarang tinggal di Cipocok, di Mayapon. Sini nih, Itu teman-teman. Nah, status lainnya nih Bang, sebagai selain tentunya sebagai owner dari kafe ini, status lainnya Abang apakah masih mahasiswa atau sudah lulus atau bagaimana? alhamdulillah sih saat ini saya belum lulus. Dari waktu pertama kali masuk sudah lulus tapi lanjut lagi. Alhamdulillah. Untuk status yang lain, saya juga salah satu karyawan ya, pegawai di salah satu dealer mobil yang ada di Kota Serang. Kalau bilang ngerangkep ya, Tuhan. Masya Allah. Ya karena kebutuhan. Kenapa ya? Kita selagi masih muda kan, kenapa nggak kita berinvestasi di mana pun kita bisa merasakan jadi karyawan, kita bisa merasakan jadi owner, dan bisa merasakan jadi mahasiswa juga. Masya Allah, sungguh lengkap sekali ya. Dari mahasiswa, sebagai karyawan, meskipun pekerja dari sekarang adalah menjadi salah satu owner di Leceng Cafe. Luar biasa, keren sekali nih abang kita yang satu ini. Saya belum, statusnya belum itu ya, belum jadi suami ya. Jadi kalau mau suami udah tadi kan, order kita udah, tapi suami belum. Jadi menyusul ya teman-teman, boleh nanti dikunjungi Instagramnya mungkin. Iya. Oke, nah lanjut Bang ke pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa sih Bang abang memilih usaha kafe? Kenapa nggak usaha yang lain gitu? Kenapa yang dipilihnya usaha di bidang kafe ini? Sebetulnya dalam dunia bisnis kita usaha itu harus melihat tujuan kita, goal pointnya apa sih yang kita buat dalam bisnis ini.
kemudian juga target yang disiapkan dan juga memang itu harus dipikirkan dan tidak semudah memberikan tepuk tangan ya, kita usaha cuma dagang jual laku untuk bukan itu, karena sepatutnya kita berbisnis itu kita harus tahu kita buat brand ini untuk apa, brandnya juga apa, apakah dia sukai atau tidak dengan keadaan masyarakat sekitar, itu harus dibuktikan. Terus targetnya jelas. Untuk Ledger sendiri brand dengan brand awal memang kita gunakan karena kita pikir bahwa siapa sih orang Indonesia khususnya yang suka mie juga. Ketika lapar malas makan nasi ya mie, gak ada lauk ya mie kan gitu. Siapa sih yang suka mie? Mau malam siang dan yang lain ketika lapar gak ada lauk dan itu kan mie masuk kan itu awalnya. Dan yang kedua kita juga ingin mewadahi teman-teman untuk tempat nongkrongnya ya. Entah dia mau nongkrong ada sebatas menghilangkan penat ataupun nongkrong untuk diskusi, untuk diskus terkait perkuliahan, kehidupan, percintaan, bisnis dan yang lainnya itu awalnya. Karena saya rasa pun ketika jadi mahasiswa di S1 ya dengan Eri, ketika ingin ngobrol tuh kita bosen, boring lah gitu ya, perpus kemudian di kampus ya gitu aja, nggak ada vibe yang berbeda kan gitu. Mungkin kita sambil ngobrol sambil refresh. Jadi ngobrolnya kena, belajarnya kena, poin-poinnya juga kena. Lengkap lah, pokoknya tujuan awalnya kita untuk membuat berdiskus, sharing informasi, sharing kehidupan, sharing yang lainnya lah. Dari praktik bisa kan? Mungkin saya pribadi ya Bang dan teman-teman semua penasaran kenapa kafe ini dinamakan dengan Cafe Ledger? Kalau berbicara nama, tadi yang saya jelaskan bahwa tadi awalnya brand kita itu adalah mie, dan Ledger sendiri itu berasal dari kata bahasa Jawa Serang. Kalau diartikan itu sebetulnya seger, pedas dan yang lain bercampur lah. Jadinya enak yang tidak terungkapkan. Jadi udahlah lejar banget gitu. Saking enaknya, wih lejar lur. Jadi udahlah keringetan, pedas, ada ya campur aduk lah, intinya mengungkapkan rasa enak. Enak. Jadi buat yang mau nongkrong atau mau kerjain tugas bisa nih datang ke kafe ini. Nah lanjut lagi Bang ke pertanyaan selanjutnya. Awalnya nih Bang, mohon maaf kalau pertanyaannya agak mendalam gitu. Awalnya nih Abang mendirikan bisnis ini kan tadi sudah dikatakan salah satu pemilik kan. Ya, betul. Berarti Abang ini bermitra atau join? Atau Kita seperti apa? join sebetulnya karena Eri juga merupakan teman saya gitu, salah satu teman yang dari mulai SMA kita udah bareng. Cuma memang kita berbeda kampus, tapi selayaknya orang pondok ya, kalau ikatan batunya kuat karena memang sering bareng, sering ngobrol dan yang lainnya. Iya, itu hanya tercetuskan ketika Eri yang pertama ngajak yuk bisnis, ini usaha, dan saya pun waktu itu langsung mengiyakan tanpa ada modal apapun, artinya modal pengetahuan dan yang lainnya, hanya bermodalkan iya ayo gitu. Dan awalnya itulah dengan Eri itu, kemudian akhirnya kita coba belajar. Waktu itu ingat itulah kita belajar itu ke kakak kita lah, Kiara Kopi. Oh Kiara. Kopi. Waktu itu kita kebetulan lagi berkunjung nongkrong ya di kopi, tepatnya waktu itu Bunjaya saya datang dan Eri dan dia juga ngobrol. Akhirnya ketemu dengan salah satu owner yang Kiara, kita ngobrol dijelaskan saking baiknya beliau ya, karena memang mohon maaf kita ada beberapa tipe yang memang ketika usaha ownernya tidak berbagi. Iya, Tapi ini welcome banget gitu, welcome banget sampai ngajarin, dia mendukung banget. Oh kalau usaha tuh pertamanya harus gini loh, gini. Karena memang kebetulan owner dari Kiara juga masih muda sama kita, akhirnya dari situ sama Eri menarik juga. Ayo kita lanjutkan, Kok yang ngeplay yang nanya ya? Iya, kenapa ya? Ya, saya tuh banyak banget. Boleh lah. Nah, berarti kalau berbicara dengan bisnis usaha berarti ada struktur atau ada sistem dalam pengaturan itu. Nah,
abang menciptakan atau membuat sistem seperti apa? Apakah ada motor atau yang kita di aja udah kita santai tapi kerjaan kita berjalan semuanya. Oh, berarti ini pertanyaan ketika usaha dikaitkan dengan kepemimpinan. Memang itu harus ada, itu sangat penting sekali. Bagaimana kita juga kan tidak luput dari kata-kata yang mengatakan bahwa setiap manusia itu adalah seorang dalam jiwa kita ini tidak bisa dipungkiri ya, jiwa-jiwa kepemimpinan itu sudah ada, walaupun itu hanya memimpin diri kita sendiri untuk berjalan ke depan, ke samping, ke tengah, itu kan itu juga ada rasa ataupun sikap kedewasaan ataupun sikap kepemimpinan dalam diri kita. Itu harus ada, karena itu yang akan membangun sistem itu. Karena tadi pertanyaannya bagaimana cara sistemnya apa, kalau tadi kan jawabannya yang pertama, dalam jiwa kepemimpinan memang banyak sekali ya, ada otoriter ataupun musyawarah itu kan ada. Kalau kita sih sendiri menurut di Lebjar Kepemimpinan ini, kita dibuat sebagai wadah keluarga. Walaupun saya di sini owner, area owner, juga ada barista, ya bisa dikatakan karyawan, kita tidak pernah mengibaratkan mereka sebagai karyawan, tapi kita mengibaratkan mereka adalah teman kita, mitra kita yang membantu kita dalam bisnis. Walaupun memang jobdesknya, nah di sini bedanya ketika kita menjadi sebuah keluarga harus ada jobdesknya masing-masing. Contoh, ini sebagai owner dia di jobdesk untuk segala sesuatu hal dalam eksternal dari cafe ini. Saya sebagai owner tapi di bagian internalnya. Kemudian barista sebagai penyaji kopinya, kemudian di kitchen sebagai penyaji makanan, kemudian waiter sebagai pengantar dari makanan dan minuman itu sendiri. Itu sistemnya yang harus memang ada. Dan memang kalau kita buat usaha bukan hanya tadi ya, artinya kita usaha jualannya laku untung, atau nggak begitu. Jadi iya, tapi memang kita harus membangun sistem ini. Kenapa? Ketika sistem itu sudah terbangun, maka ada ownernya atau tidak itu akan berjalan. Di sini bedanya antara pengusaha dengan penjual. Artinya ada jualan itu kan ketika tidak ada yang punya atau ownernya itu akan mati. Tapi ketika usaha ada atau tidaknya seorang owner tersebut, maka usaha itu akan berjalan. Jadi operasional dari usaha tersebut harus benar-benar dibangun. Jadi jiwa kepemimpinannya ada di situ. Dan kalau di kampus adalah kita harus bisa menganalisis SWOT dan gitu. Ini penting sekali gitu. Terus kemudian apalagi manajemen ini kan juga sifat-sifat dari seorang pemimpin kan. Jadi kompleks sekali gitu lah, artinya ilmu-ilmu yang saya dapatkan di kampus, kemudian di organisasi, ternyata di dunia nyata ini ataupun dia di kehidupan setelah perkuliahan itu, oh jadi ini. Kalau dulu kan mungkin dulu juga organisasi kan gitu, kayak sih begini kan gitu. Apa sih untungnya kan? Iya, nggak ada untungnya, nggak dapat duit kan. Ternyata memang di kehidupan sebenarnya terpakai sekali untuk jangan sia-siain lah kuliahnya. Nah, balik ke kisah awalnya ya Bang. Iya. Ini kan kalau kita melihat sekarang nih, kopi ini udah lumayan banyak pada, bahkan udah terkenal gitu. Alhamdulillahnya banyak kan yang nongkrong di sini, yang trust gitu, yang nyaman gitu nongkrong kopinya. Awal-awalnya tuh Bang, cerita hingga Abang bisa bertahan hingga mengembangkan Lebjar Cafe ini itu seperti apa? Ya, dalam kehidupan tidak melulu di atas roda itu kan bergerak. Kita juga pernah mengalami saat-saat di bawah, berada di tengah-tengah ataupun bahkan ada di atas. Jadi kompleks banget yang saya katakan tadi, itu sangat terpakai dalam kehidupan. Khususnya di Lebjar, kita juga pernah merasakan bagaimana kita berada di bawah banget. Waktu itu tepatnya tahun kemarin lah ya, sedikit cerita gitu. Kita pernah ramadhan itu yang paling parahnya setelah 2 minggu direnov, uang kita terpakai buat renov ya, tetapi kemudian 2 minggu setelah itu kalian. Namun yang terpenting tadi dalam kehidupan ini sudah ada tapi belum selesai. Setelah kemalingan, waktu itu kita ingin niatnya untuk memperpanjang tempat usaha kita, dan alhamdulillahnya itu tidak boleh oleh pemiliknya karena ingin dijual. Itu pokoknya berada di bawah banget gitu. Tapi kita juga pernah merasakan ada di tengah ini
antara ya di atas atau di bawah pernah juga ya sudahlah flat aja kan gitu. Tapi ada setelah flat itu kita jatuh banget ini juga bagaimana kita harus adaptasi. Lagi-lagi ini ada pertolongan dari anak-anak Tiara bukan kita memotivasi, namun ketika kita memang sudah mulai usaha bukan hanya teman-teman Tiara yang mendukung kita, tapi banyak banget lah dari teman-teman circle ngobrol kita ini akhirnya bisa bantu kita. Makanya ketika kita banyak teman ternyata memang banyak rezeki. Tahun kemarin kita drop banget. Kalau teman-teman lihat saat ini, ledger rame, tapi iya ya ada kisah di balik itu. Biarkanlah orang-orang memandang kita di saat yang bahagia ini lah. Memang itulah ya kali itu dalam kehidupan gitu. Apapun itu. Nah, ketika kemarin ya, Iya. sedang jatuh-jatuhnya gitu. Apa sih yang menyemangatin abang? Oh, kayaknya kita tetap harus berusaha kafe ini deh. Kenapa abang udah memilih atau dengan partnernya tidak memilih untuk memutuskan udahlah kita ganti usaha lain aja, gitu. Nggak usah di kafe lagi lah, so udah ujiannya udah berat banget nih, kita udah jatuh banget. Gitu. Apa yang memutuskan abang untuk tetap bertahan di usaha kafe? Satu kata ataupun beberapa kata yang saya ingat ketika kita di pondok itu ketika kita tak bisa pasti harus ada paksaan, terpaksa, biasa, jadi luar biasa. Artinya ini sebuah kata yang sangat simpel tapi menjadi ideologi dalam kehidupan kita. Ketika kita ke bawah kita coba untuk melangkah berjalan sampai kita tidak pernah terpikirkan untuk berhenti waktu itu. Kita nggak tahu kenapa, karena pada saat itu pasca kemalingan malamnya saya sama Eri gimana ya, artinya ya sedikit sedih. Cuman ketika itu kita ngobrol bareng ya dalam kosan lah, waktu itu dalam kosan kita bermalam bareng, akhirnya kita bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetap harusnya berada itu. Ketika kita hablum minanas sudah dilakukan, tetap ketika kita berikhtiar kita harus berdoa karena sangat sombong sekali ketika manusia yang diciptakan, hamba yang diciptakan oleh Tuhannya tidak kembali lagi kepada Tuhannya ketika memang sedang sendiri. Tuhan itu gak pernah tidur kan, walaupun ya tidak memungkirilah ibadah saya juga gak terlalu baik, tetapi kan Tuhan Maha Kuasa. Artinya kalau memang kita selalu kita harus tetap dengan kepada Yang Kuasa, kita ini siapa, jangan pernah merasa bahwa oh itu barang saya, ketika hilang harus dikasihkan yang lain. Tapi kita harus ingat barang-barang yang kita punya yang kembali lagi itu adalah milik Sang Pencipta. Kalaupun diambil, ya berarti bukan kita percaya bahwa Tuhan hadir. Ya kayak Ustaz. Kayak mendengarkan ceramah ya. Ya Allah bang. Mana senyum-senyum nanya ya? Pertanyaan apa ini? Ya balik lagi ya bang ke awal gitu kan. Ya. Nah, abang kan berarti di sini join partner dengan teman-teman. Ya. Itu jika dilihat dari latar belakang pendidikan abang gitu kan, dari bang Erik berbeda ya, berbeda jauh bertolak belakang gitu. Dan gimana gitu cara abang percaya trust akan satu sama lain antara abang ke bang Erik ke abang untuk menjadi partner di sebuah bisnis gitu. Iya, sebetulnya simpel. Tadi ini berkaitan dengan pertanyaan ini tadi juga bagaimana sih artinya sebuah kepemimpinan digabungkan ini. Salah satu dari sifat kepemimpinan dan kedewasaan hanya itu modalnya, karena dalam kedewasaan itu sudah kompleks. Jadi isinya saling percaya, saling mengasihi sama lain, ataupun bahkan mengerti dengan jadi jiwa kepemimpinan tadi sungguh sangat terpakai lah. Ya, ketika memang dalam usaha ini kenapa saya juga sama ya, sampai 3 tahun memang usaha ini. Yang pertama kita saling percaya, kemudian job desk kita juga jelas, kemudian kita saling mengerti, kemudian juga kita mengerti dengan keadaan masing-masing. Karena yang terpenting adalah komunikasi. Saya walaupun owner tidak saya tanya ketika nggak datang, saya nggak datang, tapi saya bilang
Ri, gua nggak datang, ada ini, oh ya udah oke. Ya komunikasi yang baik. Jangankan dengan sesama owner, dengan sesama barista, kitchen, waiters atau karyawan itu juga harus dibangun. Contoh, salah satu waktu itu saya Eri nggak bisa, kita komunikasi dengan mereka. Gimana enaknya, apakah harus ada yang masuk? Contoh ada yang lebih satu, apakah harus masuk? Gimana? Kalau sudah komunikasi dengan baik, maka mereka pun tentunya percaya. Saya kayak Eri izin, Eri juga begitu. Udah nggak masuk, oke. Kenapa gini? Oh ya siap. Ada yang ini nggak? Cuman ini tolong titip ya ini. Contoh Eri nggak masuk, jangan tolong tanyain ke teman-teman dari ini. Oke, saya juga nggak masuk. Nanti kalau saya kan di internal ya, masalah perbicaraan nanti duitnya gini. Oke. Contoh barista pun begitu. Jadi saling percaya, trust itu kita bangun kekeluargaan kita dan kedewasaan dalam hubungan kita pakai dalam usaha. Bicara dengan partner ya Bang, berarti ada dua buah pemikiran karena ownernya juga abang dan Bang Erik kan. Nah ketika terdapat Perselisihan. iya perbedaan pendapat mengenai konsep kafenya atau mengenai menu yang akan dibuat atau seperti apa gitu, bagaimana gitu abang mengatasi konflik seperti itu? Oh itu tadi yang saya jelaskan, memang job desk itu harus dibangun, sistem itu harus dibangun biar jelas. Artinya ketika ranahnya dia, ya dia dulu yang di depan. Kalaupun memang butuh bantuan kita support. Kalau itu ranahnya Eri, saya silakan Eri dulu untuk menyelesaikan itu. Kalau ada yang perlu bantuan saya bantu. Kemudian juga sebaliknya. Jadi saling percaya, job desk-nya sesuai, sistematikanya dipakai, saling percaya dewasa, kekeluargaan dipakai, itu yang kecil ada perselisihan. Kalaupun memang ya wajar manusia ya tidak bisa dipikir untuk amat sih gini. Kembali lagi bagaimana kita bisa artinya perasaan itu bisa diturunkan, ego itu bisa diturunkan. Kalau dalam psikologi kan ketika dalam keadaan apapun doping daripada permasalahan tersebut atau solusinya kita yang tahu. Itu antara owner ya Bang, antara abang dan Bang Erik. Nah bagian karyawan nih Bang, pastinya beda orang sama lagi nih dengan beda orang beda karakter, beda orang beda watak dan terdapat perbedaan budaya gitu dari masing-masing orang tersebut gitu. Bagaimana abang cara menyetarakan atau menyamakan gitu semuanya agar terdapat kebersamaan yang bagus gitu? Tetap intinya jawabannya adalah kita juga selain kita yang punya rasa kepemimpinan tadi, kita juga harus bisa mengingatkan teman-teman kita ataupun dari barista kita tersebut. Yang saya pernah bilang ke teman-teman karyawan, pokoknya teman-teman yang di belakang saya nggak pernah merasakan mereka itu sebagai karyawan saya, tapi sebagai teman saya, rekan bisnis saya. Kalau saya punya kelebihan dalam sesuatu hal dalam bisnis ini, saya tularkan. Mereka bukan hanya kita pekerjakan, tapi kita juga saling sharing, kita juga saling belajar. Tidak mungkin ya, keilmuan saya tidak mungkin sedikitnya tidak lebih banyak daripada mereka. Jadi kita saling kepikiran. Ketika kita sudah buat sistem yang baik, SOP itu harus dipakai, maka usaha itu akan berjalan. Nah, ketika abang menemukan kesalahan yang dilakukan oleh karyawan abang, bagaimana cara abang mengatasi tersebut? Apakah dengan mengulanginya atau bagaimana gitu? Ya pasti kita ngobrol baik-baik. Kalaupun kesalahannya tidak fatal ya kita ingatkan. Kalaupun fatal tetap kita ingatkan. Artinya tadi ketika kita di sini belajar kekeluargaan itu dibangun, kesalahan sedikit kita harus bicarakan, kesalahan yang fatal juga kita harus bicarakan sedikit. Jadi kita tetap pada SOP kita. Tadi sih balik lagi nya SOP berdasarkan keluarga. Ya hadapan segala apapun dari mulai makanan, minuman kita sudah punya SOP-nya masing-masing. Jadi ketika kita berganti orang, barista nggak selamanya ya, karena mereka juga mungkin ada yang ganti, baristanya ada yang
kuliahnya sudah selesai harus mencari pekerjaan yang lain dong. Kita oke aja fine aja karena memang kita sudah kita udah punya fondasinya. Ketika contoh di sini ada barusan namanya dulu kita posisinya statusnya sebagai mahasiswa akhir, kemudian setelah lulus ingin mencari kerja, ya itu oke karena kehidupan. Tapi ketika ada orang baru yang masuk tidak akan berubah. Perubahan hanya di awal, hanya di adaptasinya aja. Gitu, karena kita punya SOP yang sudah kuat untuk menjadikan fondasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih Bang cara, karena kan bicara bisnis kafe ya Bang, sebenarnya di kota Serang ini sudah banyak sekali dan ya bilang sudah menjamur sekali ya Bang, bahkan kita pendekatan juga sudah banyak kan. Dan apa nih Bang ikonik atau kelebihan dari Ledger Cafe ini sehingga ayo mereka ayo nongkrong sini gitu, datang ke Ledger ini, dan bagaimana cara Abang mendapatkan konsumen loyal, seperti apa? Ya, kalau dari sisi branding di makanan atau minuman, kita punya nadi ini yang memang berbeda dengan kedai-kedai ataupun kafe yang lain. Biasanya teman-teman branding kafenya dengan banding dengan kue, dengan pastry, ataupun dengan makanan yang lain. Tapi yang saya ketahui di Serang, khususnya ya, yang memang sudah banyak banget kafenya ini yang ininya beda. Kemudian yang kedua, untuk bagaimana kita di sisi konsumen ya, customer bisa loyal, bisa banyak, yang tadi satu jadi dua dibilangnya. Ini tadi kita sebagai owner bukan hanya melihat kinerja dari teman-teman yang di belakang, tapi kita juga sudah kerja. Kita punya job desk masing-masing. Terus kita welcome kepada semua customer kita. Ketika kita tidak kenal, kita coba kenal mereka. Kita coba ikut dalam obrolan mereka. Jadi mereka merasa nyaman. Kenyamanan mereka, kebahagiaan kita. Itu sih sebenarnya, karena sebuah kedai, sebuah usaha, sebuah bisnis itu tidak akan lepas dari nyawanya. Si nyawa ini adalah si ownernya. Dimana si kedai ini dibuat nyaman, ya pasti owner yang buat nyaman. Ya dibuat gak enak, ya pasti ownernya yang buat. Intinya karena satu kata yang dikatakan oleh teman saya, rekan-rekan bisnis, kalau datang ke tempat lo itu harus bahagia, harus tersenyum. Itu akan membuat aura dari si kafe ataupun si kedai ini bahagia. Intinya itu iya, nyawanya itu ada di owner tersebut. Jadi ketika rame nih, teman-teman di belakang menyiapkan minuman, menyiapkan makanan, si waiters menyajikan makanan, mengantarkan makanan, kita pun bisa ikut nimbrung sana sini. Jadi ketika kita customer kita itu datang lagi, kita tahu, oh bro, kemana aja kan. Jadi akhirnya dari satu akhirnya banyak. Ketika tongkrongan nggak mungkin satu orang Bang, masa dia ngomong sendiri kan gitu. Berfilsafat itu namanya. Jadi teman-temannya yang lain. Iya, jadi kita ngobrol, satu circle kita kenal, circle lainnya kita kenal, akhirnya jadi satu. Lebih ke kedekatan. Betul, emosional. Itu sangat. Nah, tadi kan di awal udah Bang jelasin nih, Bang seorang mahasiswa muda, salah satu iya, kemudian seorang owner kafe juga iya. Nah, bagaimana nih cara Abang manage waktunya antara ketika Abang menjadi mahasiswa, bekerja di salah satu perusahaan swasta, kemudian menjadi owner, bagaimana Abang cara memanage waktu Abang? Ya, jiwa kepemimpinan lagi-lagi ada di situ. Bagaimana kita harus bisa profesional dimanapun kita berada. Ketika saya berada sebagai karyawan di salah satu dealer tadi, kita harus jadi karyawan. Ketika di Ledger ya kita jadi owner. Ketika kita ada di kampus ya jadi mahasiswa. Manajenya kan ada waktunya tersendiri. Kita pagi ya saya bekerja sebagai karyawan, ataupun siang sambil bekerja di desa saya sebagai mahasiswa, sore saya sebagai owner. Kadang-kadang juga saya jadi barista, jadi kitchen, jadi waiters pun bisa gitu, karena saya sampai hari nggak pernah merasa kedai ini milik kita, kedai ini milik saya dan waiters, tapi milik kita bersama. Ketika waiters kewalahan, ya saya bantu. Makanya kadang-kadang banyak customer yang nanya, Bang, saking kita nggak ketahuan sebagai owner, tapi itu yang menjadi kebahagiaan untuk kita bahwa berarti konsep kita itu
dijalankan oleh kita dengan baik sampai customer saja tidak tahu tuh mana ya ownernya sama aja gitu terlihat sama-sama sibuk. itulah. Nah terakhir nih bang, motivasi abang untuk kita teman-teman mahasiswa yang ingin mempunyai usaha gitu bang, atau untuk memulai sebuah usaha, bagaimana caranya agar kita sebagai mahasiswa untuk memulai usaha itu tidak takut, karena kan ketika kita memutuskan untuk memulai usaha bang pasti ada semua hal-hal yang dipikirkan, entah kita takut bangkrut, kita takut usaha berkembang, itu seperti apa bang? Ya yang pertama kita percaya hidup ini rezeki sudah mengatur, bagaimana kita punya ikhtiar dan usahanya saja. Kemudian kadang-kadang yang ditakutkan oleh orang yang ingin berusaha adalah kita nggak punya modal, kita nggak punya uang. Kalau mereka tahu usaha itu menghasilkan uang, jadi bukan uang untuk menghasilkan usaha, tapi dari usaha untuk menghasilkan uang. Jadi kalau kita kendalanya adalah di modal, maka kita modal seadanya. Karena di Jogja pun kalau modalnya sangat kecil banget. Tapi bisa saat ini karena mungkin kita konsisten dan juga bisa berkembang. Jangan takut kalau punya modal sedikit, tapi kita sudah memikirkan yang penting tadi, kita sudah tahu targetnya siapa, barang yang akan dijual kita siapa, bagaimana bentuknya, maka jalankan dengan modal seadanya saja. Karena masih banyak kita dilihat sebagai sebuah bisnis yang berkembang daripada bisnis yang sekaligus tapi tidak berjalan sistematis. Yang penting tetap diberikan oleh dalam setiap langkah. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Sampai kita di penghujung acara, penghujung wawancara kali ini. Tentu ini udah bisa cukup memuaskan para teman-teman dan saya pribadi gitu tentang website kali ini. Luar biasa sekali. Bang Farizal, terima kasih sudah meluangkan waktunya Sama-sama. untuk diwawancarai oleh saya pribadi. Oke, thank you dulu sudah berkunjung. Semoga teman-teman di sana kalaupun mau ngopi ngerasain ini yang katanya saya bilang beda, silahkan saja. Terima kasih. Nanti boleh hubungi Instagram dan Lepjar Coffee. dan Instagram Bang Fahrizal yang kepo di sini. Boleh. Follow. Apa nomornya? 089. Oke teman-teman, makasih banyak semuanya. Makasih ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Nyalain.